Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fajri dari Universitas Mercubuana, jurusan S1 Akuntansi Kampus Menteng. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang otonomi daerah guna mengerjakan tugas besar 2 dalam mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Francisca Listianingsih. Dalam otonomi daerah ini, saya akan menjelaskan pengertian dan konsep otonomi daerah. Yang kedua, tujuan dari kebijakan pemerintah. Yang ketiga, masalah yang timbul akibat otonomi daerah. Yang keempat, kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah yang timbul akibat otonomi daerah tersebut. Yang pertama, kita akan masuk ke pengertian otonomi daerah. Secara etimologi, istilah otonomi berasal dari bahasa Latin. Kata otonomi berasal dari kata autos yang memiliki arti sendiri. Kata kedua berasal dari kata nomos yang memiliki arti aturan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, otonomi daerah adalah kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konsep otonomi daerah. Secara konseptual, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh 3 tujuan utama yang meliputi tujuan politik, tujuan administratif, dan tujuan ekonomi. Hal yang ingin diwujudkan melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah diantaranya adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Perwujudan tujuan administratif yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan serta pembaruan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah. Sedangkan tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah dan masyarakat di suatu daerah memiliki peranan yang penting dalam peningkatan kualitas pembangunan di daerahnya masing-masing. Hal ini terutama disebabkan karena dalam otonomi daerah terjadi peralihan kewenangan yang pada awalnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat kini menjadi urusan pemerintah dalam daerahnya masing-masing. Lalu yang kedua, ada tujuan dari kebijakan pemerintah. Tujuan dari kebijakan pemerintah memberikan otonomi daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam pelaksanaan, pembangunan, dan pelayanan terhadap masyarakat. Yang kedua, meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, mengembangkan kehidupan berdemokrasi. Yang keempat, meningkatkan keadilan dan pemerataan di seluruh daerah Indonesia. Yang kelima, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Yang ketiga adalah masalah yang timbul akibat otonomi daerah. Berbagai masalah yang timbul akibat otonomi daerah kurang lebihnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, korupsi banyak di daerah. Yang kedua, muncul potensi konflik antar daerah. Yang ketiga, muncul permasalahan eksploitasi pendapatan di daerah. Yang keempat, adanya kondisi di mana sumber daya manusia dari aparatur pemerintah yang belum sepenuhnya menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Yang kelima adalah konsep pemahaman desentralisasi dan otonomi daerah yang masih rancu. Yang keempat, kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah yang timbul akibat otonomi daerah. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat peranan daerah-daerah dalam peningkatan rasa nasionalisme bangsa melalui pengadaan kegiatan penanaman nasionalisme. Yang kedua, melakukan pengawasan atas peraturan daerah secara ketat dan jujur agar mengurangi penyimpangan dalam pelaksanaan aturannya. Yang ketiga, meningkatkan pengontrolan dalam pembangunan pada daerah setempat. Yang keempat, meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor sumber daya alam serta pajak dan melihat sektor lain seperti jasa dan pariwisata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Uh, Berikut adalah penjelasan saya tentang otonomi daerah yang singkat ini. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan atau salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.